Halo, welcome back to my YouTube channel. Sebelum lanjut, yuk like terlebih dahulu, dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe serta aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update berikutnya. Terima kasih. Seperti yang tertera, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan tips dan trik menulis dan mendapat uang di KBMF untuk penulis pemula ataupun yang sudah lama, baik yang baru mau gabung di KBMF ataupun yang sudah lama menulis di platform tersebut tetapi belum juga mendapatkan hasil. Disclaimer terlebih dahulu, tentunya semua penulis memiliki cara masing-masing, jadi mohon maaf dan mohon maklumi apabila ada perbedaan dengan pendapat penulis lain, karena memang ini tips dan trik dalam sudut pandang aku, versi aku sesuai pengalaman aku selama menulis di KBMF. Tentunya semua orang pengen dong karyanya menghasilkan pundi-pundi rupiah, seperti beberapa penulis yang sudah sukses dan mendapat jutaan, belasan juta, bahkan sampai puluhan juta dalam setiap bulannya hanya dengan menulis. Namun tentunya hal itu tidak bisa diraih begitu saja, melainkan juga butuh usaha, effort yang lebih supaya dapat mencapai titik tersebut. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, kita langsung saja. 5 tips menulis dan mendapat uang di KBMF versi aku di sini. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menargetkan, dan ketiga rajin, yang keempat promosi, dan yang kelima adalah marketing. Di sini aku akan jelaskan satu persatu, maka pastikan kalian menyimak betul-betul video ini dan jangan di skip. Yang pertama tadi adalah niat. Nah, ini yang paling penting, sebab kalau niat sudah tertanam dalam hati, maka insya Allah alam bawah sadar akan merespon dan menyulutkan energi semangat, serta akan memberi celah, memberi jalan bagaimana caranya kita bisa meraih titik yang kita inginkan. Ini pengalaman saya pribadi ketika sungguh-sungguh mengumpulkan niat. Alhamdulillah hasilnya pun sesuai keinginan, sesuai ekspektasi. Aku sendiri dulu 1 bulan stop menulis, benar-benar nulis kalau sudah niat banget. Dan ya, ketika kita niat, maka hasilnya pun akan sesuai ekspektasi tadi seperti yang sudah aku bilang. Contoh sederhananya di sini, niat menamatkan 2 cerbung dalam 1 bulan, 2 cerita atau 2 novel yang masing-masing dalam satu cerita ada 30 bab. Ingat ya, itu contoh sederhana. Nah, selanjutnya tips yang kedua yaitu target atau menargetkan. Target di sini maksudnya adalah kalian targetkan bulan ini, berarti kalau ingin niat pertama tadi ingin menyelesaikan 2 cerbung dalam 1 bulan yang masing-masing 30 bab, berarti sekarang targetnya per hari harus menulis minimal 2 bab. Atau misalnya teman-teman juga bisa targetkan bulan ini pengen beli sesuatu dari hasil nulis, misalnya barang-barang atau apapun yang kalian inginkan. Gak apa-apa, tulis kalau bisa, karena itu bisa memacu semangat dalam diri sendiri. Nah, sekarang poin pertama dan kedua sudah ya. Jadi intinya ketika digabungkan, bulan ini ingin menamatkan 2 cerbung yang masing-masing 30 bab, berarti sekarang targetnya per hari adalah menulis minimal 2 bab dalam 1 hari. Ingat ya, semakin kita rajin menulis maka target kita semakin lebih cepat selesai. Nah, misalnya bulan ini bisa mencapai target untuk menulis 2 novel, maka bulan selanjutnya bisa ditambah, bisa ditingkatkan, yaitu menamatkan 3 cerbung dalam 1 bulan. Nah, poin pentingnya di sini sudah ditemukan ya. Minimal kita harus menulis 2 bab dalam 1 hari. Gimana kalau misalnya ada kesibukan, misalnya hari ini gak sempet nulis, besoknya bayar utang, buat seolah-olah kita ini berhutang supaya kita tidak lagi males-malesan gitu loh. Nah, selanjutnya poin ketiga yaitu rajin upload bab. Setelah poin pertama dan kedua tadi sudah benar-benar matang, maka poin ketiga secara otomatis mudah kita lakukan. Kita bisa update 2 bahkan bisa 5 bab sekaligus dalam 1 hari jika poin pertama dan kedua tadi sudah benar-benar tertanam dalam hati kita. Aku mah mana bisa, aku mageran orangnya, aku banyak kesibukan dan lain-lain.
Itu yang aku rasakan dahulu sebelum aku menerapkan poin pertama dan kedua. Namun perlu diingat ya, ketika niat dan target kita dalam 1 bulan sudah ditentukan, kita pasti bisa menulis berbab-bab dalam 1 hari. Kenapa? Ya karena kita pengen mencapai target. 2 bab dalam 1 hari bukan hal sulit ketika fondasi kita di poin pertama dan kedua sudah mapan. Tips pertama dan kedua sudah, tips ketiga juga sudah, dan sekarang tips keempat yaitu promosi. Jangan ragu untuk promosi di berbagai sosial media, misalnya TikTok, Facebook, Twitter, dan sosial media yang lain. Masih banyak lagi. Misalnya, sederhananya di sini seperti yang aku lakukan adalah grup Facebook. Ada banyak grup Facebook yang menyediakan wadah untuk penulis mempromosikan karyanya. Ingat ya, jangan hanya berhenti di 1 atau 2 grup. Aku pribadi sekali upload bisa di belasan grup Facebook. Bukan hal mudah memang. Itulah kenapa aku bilang dari awal untuk meraih itu semua butuh effort dan kerja keras. Ingat ya, jangan malas update bab dan gabung di grup-grup yang kiranya memberi kita peluang tulisan kita dijangkau banyak orang. Pilih juga yang anggotanya sudah mencapai ratusan ribu, karena semakin banyak anggota maka semakin banyak juga peluangnya. Ingat, semakin kita memperluas promosi maka makin banyak pula peluang juga untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang yang kelima alias yang terakhir adalah marketing. Teknik marketing. Bagaimana sih teknik marketing itu? Yang pertama, tiap upload cerita di grup Facebook pastikan sertakan link cerita kalian di KBM App. Dengan catatan di grup tersebut memperbolehkan mencantumkan link. Ingat ya, karena ada beberapa grup yang saya ikuti memiliki aturan dilarang mencantumkan link apapun, itu tergantung kebijakan admin. Kalau seperti itu bisa diakali dengan di akhir bab sertakan catatan, misalnya contoh di KBM App dengan username Markonah02 sudah bab sekian ya, silakan bisa dicari dengan judul yang sama. Nah, yang kedua, pastikan bab di KBM App lebih banyak daripada Facebook atau sosmed lain yang kita jadikan wadah promosi. Misalnya di grup Facebook sudah bab 9, di KBM aplikasi usahakan sudah mencapai puluhan bab, paling tidak 20 bab. Jadi intinya upload di KBM App lebih cepat daripada upload di Facebook, sebab pembaca yang tidak sabar dengan bab berikutnya akan pindah ke KBM App dan unlock bab yang kita kunci, yang otomatis dari sana juga kita akan mendapat penghasilan. Nah, beda lagi kalau di KBM App sudah bab 12 sementara kalian upload di Facebook sudah mencapai bab 10. Tentunya kebanyakan pembaca akan lebih memilih menunggu upload di grup saja, akan memilih menunggu di Facebook. Kenapa? Ya karena hanya lewat 2 bab saja gitu. Nah, yang terakhir yaitu branding diri dengan mendekatkan diri pada pembaca. Balas komentar pembaca yang sekiranya perlu dibalas supaya tidak terkesan kita author sombong, terutama di KBM aplikasi. Sesekali juga kita bisa membuat postingan guyonan di wall pribadi yang sekiranya pembaca mampir di lapak kita. Kenapa? Ya karena semakin kita dekat dengan pembaca maka bukan lagi kita yang mencari pembaca, melainkan pembaca yang mencari kita. Nah, sekian tips dan trik dari aku bagaimana caranya mendapat uang dari KBM App dengan menulis. Semoga bisa dipahami dan terima kasih sudah menonton. Sukses selalu buat teman-teman, baik penulis pemula ataupun yang sudah lama. Ingat, semua tulisan pasti ada pembacanya. Jangan patah semangat hanya dengan sekali mencoba, tetapi teruslah. Karena kesempatan memang tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan datang untuk orang-orang yang mau terus mencoba. Sekian, sampai bertemu kembali.